Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa man wala wa ba'd. Ikhwani fi din, azani Allah wa yakum jami'an. Nukmil ma qad badana fil kalam 'anid dhamir. Qala al-mu'allif huna wal aslu ittihadu marja'id dhamair idza ta'addadat. Mithlu 'allamahu syadidul quwa du mirratin fastawa wa huwa bil ufuqil a'la thumma dana fatadalla fakana qaba qausaini aw adna fa auha ila 'abdihi ma auha. Fadhama'ir raf'i fi hadhil ayat ta'udu ila syadidil quwa wa huwa Jibril. 'Allamahu syadidul quwa. Syadidu huna domirnya huwa, ya, kembalinya kepada Jibril. Jibril itu disifati dengan syadidul quwa, ya. 'Allamahu mengajarkan Muhammad. Yang mengajarkan Muhammad itu adalah zat yang malaikat yang kuat, syadidul quwa, Jibril dia. Kemudian dzu mirratin fastawa, istawa domir huwa, wa huwa bil ufuqil ala domir huwa lagi. Tsumma dana fi'il madi domir huwa, tadalla fi'il madi domir huwa, fakana domir huwa, qaba domir huwa, au adna domir huwa, fa auha domir huwa lagi, ila abdihi. Nah, kalau yang ini hi di sini kembalinya ke Allah. Ma auha, ini kembalinya ke ma. Ya, auha yang pertama kembalinya ke Jibril. Jadi sekian banyak domir tadi, sekian banyak fiil tadi, semuanya kembali ke satu domir. Inilah hukum asalnya, ya. Hukum asalnya adalah ittihad marja'id dhamair. Ittihad apa artinya ittihad? Wahid, ya. Satu marja'nya. Apa marja'nya di sini tadi? Jibril, ya. Idza ta'addadat ad-dhamair maksudnya. Ya. Jadi kembalinya marja'nya hanya satu meskipun domirnya banyak, itu boleh. Ya, itu hukum asalnya. Al-aslu anna ad-dhamaira marja'uha wahidun wa kama annahu huwal asl fa huwal aqrabu lil ma'na li'annaka law ja'alta ad-dhamira al-awwal li syai'in wa tsani li syai'in wa tsani li syai'in lazima min dzalika tashattut ad-dhamair. Bayangkan kalau beda-beda domirnya tadi. Wasara al-kalam alladhi yuradu an yakuna bayinan sara mubhaman khafiyan. Jadinya perkataannya menjadi mubham dan khafi. Makanya ada sebuah karya sastra novel, ya, yang ditulis sama orang Rusia, ya. Itu dijuluki sebagai novel yang paling sulit karena di situ ada sekitar 150 tokohnya. Ya, 150 tokoh dan itu semua dalam satu kisah. Ya, satu kisah mereka ruwet di situ, kata gantinya bingung pembaca, ini kembalinya ke orang yang mana yang dari 150 itu. Novel-novel yang membaca itu kan paling 5-6 tokohnya, ya, tokoh utama, kemudian peran pembantu dan seterusnya. Tapi ada sampai 150, maka dijuluki sebagai novel yang paling sulit. Begitu juga kalam, kalau di situ ada banyak domir. Faidha wujidat dhamair muta'addidah fahmilha ala marja'in wahid, hadha huwal asal wa la tushattid ad-dhamair. Misaluhu qauluhu ta'ala 'allamahu syadidul quwa, 'allamahu ayan nabi sallallahu alaihi wasallam. Hu di situ kembalinya ke nabi. Siapa yang mengajarkan nabi? Syadidul quwa bidzalika, yakni Jibril. Adzu mirratin aidzu hay'ah hasanah fastawa ay kamula, Jibril. Fa huwa bil ufuqil a'la, ma'naha syai'al murtafi fil jawi, ya. Wa qawluhu istawa kana ala khilqatihi allati khuliqa 'alaiha lahu 600 janah, ya, dia punya 600 sayap. Summa dana ay Jibril alaihissalam, mendekat, fatadalla, ya, ay Jibril alaihissalam, fakana qaba qausaini aw adna, ay Jibril alaihissalam, fa auha ila 'abdihi ma auha, Jibril lagi ila 'abdihi an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Abdun di situ maksudnya hamba. Siapa hamba di sini? Nabi. Kemudian hi di situ hambanya siapa? Hambanya Allah. Ma'auha ay ma'auhahu Jibril. Kalau ma'auha di sini, ya, auha kembalinya ke ma masdariyah. Auhahu Jibril au ma'auhahu Allahu ila Jibril. Famin al-ulama man qala inna qawlahu thumma dana fatadalla huwa ya'udu 'ala Allah azza wa jalla walladhi hamalahum 'ala dzalika qaluhu ta'ala fa auha ila 'abdihi. Jadi kata mereka, kata summa dana fatadalla itu domir huwa kembali ke Allah, bukan kepada Jibril. Karena arti summa dana fatadalla itu mendekat. Nah, dalil mereka apa? Ayat lanjutannya mengatakan fa auha ila 'abdihi. Hi di sini kepada siapa? Allah kan. Nah, maka berarti kata mereka domir sebelumnya juga Allah gitu. Ya.
Fara'au akhiral ayah, mereka memperhatikan patokan mereka kepada akhir ayat tadi. Walam yura'au awwalaha, tapi mereka tidak memperhatikan awal ayat. Wasyattatud dhamair, mereka pecah domir-domir itu. Ada kembali ke Jibril, ada kembali ke Allah. Marjanya sudah bukan satu lagi, paham ya? Itu konsekuensinya. Walam yuwahhidu marja'aha, mereka tidak menjadikan satu marja'nya. Walihada kana as-shawab minal muta'ayyin an yakuna alladhi dana fatadallah wa Jibril. Maka yang benar itu dana fatadallah itu fa'ilnya adalah Jibril alaihi salatu wassalam. Maka naqaba qalsaini aw adna ar-rasul alaihi salatu wassalam, wa hadhihi qa'idatun muhimmah anna ad-dama'ira idza tataba'at famarja'uha wahidun illa bidalilin yusarrifuha an hadha atau yusrifuha an hadha. Kaidahnya bahwasanya domir kalau banyak marja'nya, jika berurutan, kalau ada banyak domir jika berurutan, maka marja'nya harus hanya ada satu. Kalau domirnya banyak, kemudian marja'nya banyak, kan kacau kalam jadinya. Harus satu. Illa bidalil, kecuali ada dalil yang memalingkannya. Wal aslu audud dhamiri ala aqrabi madhkurin illa fil mutadaifaini fayaudu ala al-mudhaf li'annahu al-mutahaddatsu anhu. Ini hukum asal juga, ya kalau antum paham ini sangat bermanfaat sekali dalam memahami ayat-ayat Al-Qur'an atau hadis-hadis Nabi. Hukum asal adalah kembalinya ke dhamir itu kepada aqrabil madhkur. Kalau di kelas sering anak istilahkan ini dengan langkah ke belakang satu langkah, ya, mundur ke belakang satu langkah. Aqrabil mazkur, yang paling dekat penyebutannya, kecuali dalam mudhaf-mudhafun ilaih. Kalau dalam mudhaf-mudhafun ilaih itu kembalinya ke mudhaf, karena mudhaf lah yang menjadi patokan. Kalau antum i'rab mudhaf-mudhafun ilaih, yang berubah-ubah itu kan mudhafun ilaihnya, mudhafnya bukan mudhafun ilaihnya. Antum mengatakan jaa Abdullah, ra'aitu Abdallah, yang berubah kan abdunya, nah, bukan lafzul jalalahnya di situ. Berarti patokannya adalah kepada mudhaf li'annahu al-mutahaddats anhu, karena dia yang sedang dibicarakan. Jadi kalau mengatakan Abdullah, abdunya itu bicarakan, bukan Allahnya. Baik. Misalul awal, wa ataina Musal kitaba wa ja'alnahu hudal li bani Israil. Ini contoh untuk yang kembali kepada aqrabil mazkur. Wa ataina Musal kitab wa ja'alnahu, ini syahidnya. Kami jadikan dia di sini siapa? Atau apa? Musa atau Alkitab? Alkitab, ya. Kami berikan kepada Musa kitab dan kami jadikan ia petunjuk bagi Bani Israel. Siapa yang Allah jadikan petunjuk? Nabi Musa atau kitabnya? Kitabnya yang dijadikan sebagai petunjuk di situ. Dari mana kita tahu? Kaidah tadi aqrabil madhkur. Itu yang lebih dekat dengan dhamir huwa di situ kan Alkitab. Wa mithalu tsani wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. La tuhsuha, hak di situ kembalinya kemana? Ya. Nikmah atau Allah? Nikmah. Kenapa enggak ke aqrabil mazkur? Kan lebih dekat kata Allah di situ. Karena nikmat di situ mudhaf. Apa maksudnya? Karena nikmat itu mudhaf. Kan itu kaidahnya tadi. Dia kembali ke aqrabil mazkur kecuali dalam mudhaf-mudhafun ilaih. Ini kan mudhaf-mudhafun ilaih nikmat Allah. Waqad yati ala khilafil asl fi ma sabaqa bidalilin yadullu alaihi. Al-aslu audud dhamir ala aqrabi madhkurin illa fil mutadaifain fa innahu ya'udu ala al-mudhaf li'annahu wal mutahaddats anhu. Famithalul awwal yani ala aqrabi madhkurin qaluhu ta'ala wa ataina Musal kitaba wa ja'alnahu hudan li bani Israil. Fa qaluhu wa ja'alnahu a'idun ala al-kitab li'annahu aqrabu madhkur. Wa mithalu tsani fil mutadaifain qaluhu ta'ala wa in ta'uddu ni'matallahi la tusuha fad-dhamir ya'udu ala ni'matallah fad-dalil ala annahu ya'udu 'alaiha at-ta'nis bi qawlihi la tusuha. Fakadzalika qauluhu ta'ala millata abikum Ibrahima huwa sammakumul muslimina min qabl wa fi hadza faqaluhu huwa sammakum hal huwa a'idun 'ala Allah am 'ala Ibrahim. Siapa yang menamakan kita dengan al-muslimin itu? Allah atau Ibrahim? Siapa yang menamakan kaum muslimin dengan muslimin? Siapa yang menamakan Islam pertama kali itu? Nabi Ibrahim atau Allah Subhanahu wa taala? Fi hadza qaulan. Dalam masalah ini ada dua qaul. Al-qaulul awal annahu ya'udu 'ala Allah li'anna al-haditsa hakadza majrahu. Ya, karena pembicaraannya di sini seperti itu. Ya, huwa sammakumul muslimin, huwa di sini kepada Allah. Ini pendapat yang pertama. Wal qaulu tsani annahu ya'udu 'ala Ibrahim li'annahu aqrabu madhkur. Kalau kita pakai kaidah yang kita sebutkan tadi berarti
Ibrahim di situ yang menamakan Muslim pertama kali. Wal haqiqah anna hunaka ahwalan ya'udu ad-dhamir fiha ilal mudhaf ilaih. Ya, dalam hakikatnya kata Syekh Utsaimin di sini ada beberapa kondisi di mana dhamir itu kembalinya ke mudhaf ilaih, bukan kepada mudhafnya. Menyelisih kaidah yang tadi ya. Wa ahwalan ya'udu ad-dhamir ilal mudhaf. Nah, kondisi-kondisi yang lain di situ dhamir kembalinya ke mudhaf. Ini hukum asalnya. Wa hadza yanbaghi lil insan idza marat bihi hadhil asya' an yuqayyidaha li alla yansa. Warrajih min as-siyaq annal musammi huwa Allah azza wa jalla. Nah, kalau kata Syekh di sini tidak kita terapkan kaidah tadi aqrabil mazkur itu, tapi kita melihat dari siyaq, dari konteks kalimat bahwasanya makna atau yang memberikan nama al-muslimin itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Fa in qala qail fi qoulihi ta'ala ara'aita alladhi yanha 'abdan idza shalla 'ala man ta'udu hadhihi ad-dama'ir. Ya, 'abdan idza shalla. Ara'aita alladhi yanha 'abdan idza shalla. Ya. Qulna inna fiha ma yakunu 'ala al-asal wa fiha ma yakunu 'ala khilafil asal. Fa qouluhu ta'ala ara'aita alladhi yanha 'abdan idza shalla. Idza shalla ta'udu 'ala rasul. Wa qouluhu ara'aita in kana 'ala al-huda aw amara bit taqwa. Kadzalika ya'udu 'ala rasul. Baik. Jadi di ayat ini ara'aital ladzi yanha 'abdan idza shalla. Di situ kan ada dhamir di kata 'abdan idza shalla. Shalla dhamirnya apa? Shalla dhamirnya apa? Huwa. Huwa di situ siapa? 'Abdan, ya kan? 'Abdan itu siapa? Nah, itu dia. Paham ya? Kalau antum pakai kaidah aqrabil mazkur, berarti 'abdan itu yanha. Kembali ke yanha. Yanha kan namanya huwa juga. Nah, maka mana ayatnya jadinya kacau nanti. Dia yang melarang, dia yang dilarang juga jadinya. Ya, dia jadi maf'ul, dia jadi fa'il. Nah, itu jadinya kalau antum pakai kaidah aqrabil madhkur. Baik. Wa misluhu fi hadis khalaqallahu Adam ala suratihi, ma huwa marja'ud dhamir fiha. Nah, di sini ya. Nah, ini dia. Allah Subhanahu wa taala menciptakan Adam ala suratihi. Sesuai dengan bentuknya. Bentuk siapa? Bentuk Adam atau bentuk Allah? Apa maksudnya? Allah ciptakan Adam seperti Adam atau Allah ciptakan Adam seperti dirinya? Seperti Allah maksudnya. Baik. Hal ya'udu 'ala Allah azza wa jalla li'annahu huwal khaliq am ya'udu 'ala Adam alaihi salam li'annahu aqrabu madhkur? Al jawab in qulna aqrabu madhkur khalaqallahu Adam ala suratihi lakin al waqi' ya anna hadha yamna'uhu syai'an. An ya'udad dhamir ala Adam asy-syai'ul awal annahu la maziyata li Adam idza khalaqahu Allahu ala suratihi ay ala surati Adam. Ya. Jadi kalau kita katakan ini aqrabil mazkur berarti kan Adam ala surati Adam. Paham ya? Ala surati Adam. Tapi di sini ada bantahannya. Bantahannya bahwasanya kalau Adam ala surati Adam berarti la maziyah, enggak ada keistimewaannya Nabi Adam itu berarti. Ya, sama aja seperti manusia yang lain gitu. Kenapa kita katakan tidak ada istimewanya? Li'anna kulla syai'in khalaqahu Allahu ala suratihi ay ala surati nafsihi. Hatta al-faras khalaqahu Allahu ala suratihi wa hatta al-jamal khalaqahu Allahu ala suratihi wa hatta iblis khalaqahu Allahu ala suratihi. Fa yabqa al-hadits la ma'na lahu itlaqan. Tidak mutlak di situ. Paham maksudnya ya? Asy-syai'u tsani mimma yamna'uhu annahu qad warada bi lafdhin sharih khalaqallahu Adam ala suratir Rahman. Dalilnya adalah ada lafaz yang lain mengatakan ala suratir Rahman wa hadza amrun sarih la yaqbalun niza'. Ini nggak bisa diperdebatkan lagi berarti ya. Fa yuhmalud dhamir al-mubham ala adh-dhahir al-mufassal lakin yabqa an-nadharu fi ma'na al-hadits. Akan tapi sekarang udah jelas dhamirnya kembalinya kemana ya? Kembalinya kepada Allah, bukan kepada aqrabil mazkur. Berarti ini menyelisih kaidah tadi. Nah, sekarang kita lihat tinjauan maknanya sekarang. Ma'nahu innallaha khalaqa Adam ala suratihi mitla qaulihi ta'ala naqatullah baitullah. Fa idafatu surah ila Allah azza wa jalla idafatu tasyrifin wa takrimin. Jadi penyandaran bentuk Allah, rumah Allah, untanya Allah ya, bukan berarti diserupakan antara benda-benda tadi dengan Allah, tidak. Nah, maksudnya ketika Anda mengatakan bukunya Ali, apakah Ali sama bukunya mirip? Enggak. Paham maksudnya ya? Ya, idhofah di situ fungsinya apa? Idhofatu tasyrif wa takrim. Maka kata Syekh Abdul Razak di dalam kitab beliau Sifat Ibadur Rahman itu, ya, ketika seseorang diberi gelar Abdur Rahman, ya, hambanya Ar-Rahman, itu adalah sebaik-baik gelar, ya, karena di situ penyandaran fungsinya untuk tasyrif, pemuliaan. Apa maksudnya ya?
Kalau anak misalkan bilang ke antum, oh iya antum anak orang kaya, penyandaran antum kepada orang kaya berarti kan? Itu tasyrif bukan? Tasyrif, paham ya? Ya, baik. Wa anna hadzal ladzi khalaqahu Allahu 'ala as-surah allati ikhtaraha wa idafataha ila nafsi la yanbaghi an yuqba aw yudrab li'anna al-asl la tadribul wajh la taqbahuhu fa inna Allah khalaqa Adam 'ala suratihi fama damat hadhihi surah qad yatana Allahu biha aw wa adafaha ila nafsi fa innaha la tuqabbah fa tu'abu ma'nan wa la tudrabu fa tu'abu hissan wa 'ala hadza fa takunu surata Adam lakinnaha udifat ila Allah ta'ala tasyrifan. Jadi jangan antum bayangkan berarti Allah itu bentuknya kayak Nabi Adam, kayak kita. Enggak begitu. Ya, idhofah di situ bukan untuk menunjukkan mumasalah. Idhofah di situ untuk tasyrif, pemuliaan. Kenapa kita katakan idhofah di situ tasyrif, pemuliaan? Karena syariat mengharamkan kita memukul wajah. Syariat mengharamkan kita mencela bentuk rupa manusia. Paham ya? Ada orang cacat nggak boleh kita cela. Kenapa? Karena itu adalah ciptaan Allah, disandarkan kepada dirinya sama Allah. Maka bagaimana mungkin kita menghina sesuatu yang disandarkan kepada dirinya sendiri oleh Allah? Jadi seorang muslim itu harus merasa bahwasanya badan yang dia punya ini adalah sesuatu yang mulia. Paham ya? Dia harus merasa mulia dengan badannya, tangannya, kakinya, itu semua disandarkan kepada dirinya sendiri oleh Allah. Ala suratihi katanya di situ, ala suratillah. Nah, berarti ini sesuatu yang mulia begitu. Ibaratnya sekarang ketika mengatakan ini bukunya Ali ini orang terhormat, maka bukunya pun kita hormati. Apa maksudnya? Kan mustahil Ali kita hormati kemudian bukunya kita injak-injak misalkan. Ya, nah itu berarti bentuk penghinaan kepada alinya begitu. Paham ya? Baik. Maka syariat mengatakan la tadribul wajh, ya, tidak boleh kita memukul wajah. Nah, jadi syariat itu dalam masalah apapun nggak memperbolehkan hukuman ke wajah itu, karena dia asyrafus syai' di dalam badan manusia itu adalah wajahnya. Tidak boleh memukul wajah, misalkan seorang bapak mendidik anaknya dipukul wajahnya, atau suami mendidik istrinya dengan pukulan di wajah, tidak boleh. Di anggota badan lain boleh, tapi wajah tidak boleh. Baik. Wa hadza laysa bi gharib wa laysa bi ba'id wa laysa bi munkar li'anna al-lafdh yahtamilu ihtimalan qariban. Asani an naqul ala suratillah ay ala suratir rabb azza wa jalla allati hiya suratur rabb wa la yu'aridu hadha qawluhu ta'ala laysa kamitslihi syai' li'annahu la yalzam min kaunihi ala surati an yakuna mumathilan lahu bidalil an ahlal jannah awwalu zamratin tadkhulul jannah minhum ala suratil qamar lailatal badar wa la yalzam min kaunihim ala suratil qamar lailatal badar an yakunu mumathilina lil qamar. Ya, disebutkan dalam riwayat bahwasanya kloter pertama dari penduduk surga yang pertama kali masuk surga, ya, nasallahu taala an yaj'alana minhum. Ya, di situ nanti mereka masuk ke dalam surga dengan bentuk seperti bulan purnama. Kita katakan dengan bentuk seperti bulan purnama. Apakah berarti mereka itu berubah menjadi bulan purnama tamaman hakata? La, ya. Misalkan datang orang dengan bentuk muka yang yang misalkan kita katakan bentuk muka yang bercahaya misalkan. Apakah benaran mukanya bercahaya sebagaimana lampu bercahaya? Kan tidak, itu hanya kiasan saja gitu. Maka ketika kita mengatakan ala suratillah, ya, sesuai dengan bentuknya Allah, ya, dengan bentuk Allah bukan berarti di situ menunjukkan kepemilikan. Paham ya? Nah, bentuknya Allah memang bentuknya Allah, tapi tidak bermakna penyerupaan di situ. Maksudnya bentuknya Allah memang adalah bentuk yang digunakan oleh Allah untuk menciptakan Nabi Adam alaihissalam. Akan tetapi tidak dianggap bentuknya Nabi Adam itu sama seperti bentuknya Allah. Paham nggak? Fi syai' minal aql, logika di sini. Baik. Wa yalzam min kaunihi wa hadha la syakka annahu aslam haitsu annana ajrayna al-hadits ala dhahirihi wal illatu allati khafa minha man qalu innahu mudaf ala sabil takrim tazulu fi ma idza qulna innahu yalzam min kauni syai' ala surati syai' an yakuna mumathilan lahu. Ini kaidahnya, la yalzam min kauni syai' ala surati syai' an yakuna mumathilan lahu. Sekarang Pak Sapam di depan itu, ya, dia ikut masuk ke kelas pakai pakaian seperti santri. Apakah hanya dengan begitu dia menjadi seorang santri? Tidak, itu maksudnya la yalzam min kauni syai' ala surati syai' an yakuna mumathilan lahu. Wa nadribul mathal bi ashabil jannah alladziina yakununa ala suratil qamar lailatal badri. Baik. Al-idhar fi mawqi'il idmar. Al-idhar artinya menampakkan.
Ya, fi mauqi al-idmar. Mauqi al-idmar lawannya idmar. Al-izhar lawannya idmar. Izhar menampakkan, idmar menyembunyikan. Ada di mana Allah Subhanahu wa taala menyembunyikan suatu kata, ada juga dia menampakkan. Ya, kapan menyembunyikan, kapan menampakkan? Menyembunyikan itu maksudnya dengan domir ya. Terkadang disebutkan namanya langsung, nggak pakai domir, terkadang pakai domir begitu. Apa fungsinya? Ya. Misalkan datang Ali sekarang ini, Anda bilang Gazul, dia datang. Ya, kemudian besoknya Ali datang lagi, Anda bilang Ali datang. Padahal orangnya sama. Pertama itu namanya idmar, yang kedua namanya izhar. Baik. Al-asal an yu'ta fi makanid dhamir bid dhamir. Hukum asalnya ya ketika untuk tempat butuh disembunyikan, kita sembunyikan, itu maksudnya. Li'annahu abyan lil ma'na wa akhsarul lafz, lebih ringkas lafaz jadinya. Walihada nabat dhamir biqaulihi ta'ala a'adallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. An 20 kalimatil madhkurah qablahu. A'adallahu lahum, hum di situ mewakili 20 kata sebelumnya. Innamal mu'minuna wal mu'minat, ya, dan seterusnya. Itu diwakili oleh kata hum doang. Ikhtisaran, wa rubbama yu'ta makana ad-dhamir bil ismi adh-dhahir wa huwa ma yusamma al-izhar fi mawdi'i al-idmar. Terkadang di tempat domir itu seharusnya domir di situ, tapi ditaruh isim zahir. Paham ya? Ini yang disebut dengan izhar fi mawdi'il idmar. Ya, domirnya diganti dengan isim zahir. Baik. Al-aslu an yuta fi makani domir bid domir. Hukum asalnya di mana seharusnya ada domir, kita pakai domir. Ketika Anda mengatakan, saya melihat Muhammad, kemudian saya memukulnya. Ya, itu kan pakainya domir ya. Karena memang hukum asalnya di tempat seharusnya pakai domir. Pertanyaannya sekarang kapan seharusnya pakai domir? Ketika ikhtisaron. Paham maksudnya nggak? Jadi ketika kita butuh untuk mengikhtisar kalam, maka kita gunakan domir. Itu hukum asalnya ya. Untuk pahami hukum asalnya baik-baik dulu. Ketika butuh pakai domir, maka pakai domir. Itu hukum asalnya. Kenapa? Liwajhain al-wajhul awal annahu abyan lil ma'na. Itu lebih jelas pada makna. Li'annaka idza azharta fi mawdi'il idmar, faqad yadunnu dhann anna hadzal kalam la yarji' wa la ya'ud ila ma sabaq. Anda mengatakan misalkan saya melihat Ali, kemudian saya memukul Ali. Di sini kan izhar ya. Kalau izhar seperti ini, orang akan memahami bahwasanya Ali yang kedua bukan Ali yang pertama. Paham ya? Tapi kalau Anda mengatakan saya melihat Ali, kemudian saya memukulnya, ya, orang akan paham. Di sini kembalinya ke Ali yang sebelumnya. Paham ya? Maka ini seharusnya pakai domir apa izhar di situ? Domir lebih bagus di situ. Nanti ya. Itu hukum asalnya pakai domir. Baik. Jadi dia abyan lil makna, lebih jelas pada makna. Al-wajhu tsani anhu akhsar, lebih ringkas juga kalau pakainya. Li'annana dzakarna fi ta'rifid dhamir annahu ma kunniya bihi 'anil dhahir ikhtisaran. Wa yadullu 'ala hadza qauluhu ta'ala a'adallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Walau qala 'adallahu lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal qanitina wal qanitat was shadiqina was shadiqat was sabirina was sabirat fa innal kalam yakunu tawilan min wajh. Pengulangan ini jadinya nanti, dan itu menjadi rakik, jadi perkataan yang lemah. Fa jaa hadzal dhamir liyanuba an 20 kalimah. Baik. Walahu fawaidu katsiratun tadhhar bihasabi siyagh minha. Al-awwal, faidahnya kenapa kita menggunakan izhar ya ketika dalam kondisi dhamir? Apa maksudnya ya? Kenapa? Apa faidahnya? Al-hukmu ala marja'ihi bima yaqtadihi al-ismu dhahir. Menghukumi marja'nya, tempat kembalinya itu sesuai dengan isim zahir tadi. Ketika Anda mengatakan saya melihat Ali kemudian saya memukulnya, berarti kita menghukuminya itu sama dengan isim zahir sebelumnya, yaitu Ali. Yang kedua, bayan illatil hukm, ya, menjelaskan illah hukum. Yang ketiga, umumul hukum likulli muttasafin bima yaqtadihi al-ismi zahir. Misal dzalika, contohnya, man kana aduwwan lillah wa malaikatihi wa rusulihi wa jibril wa mikala fa innallaha aduwwun lil kafirin wa lam yakul fa innallaha aduwwun lahu. Ya, barang siapa yang memusuhi, man kana aduwwan lillah, dia adalah musuh bagi Allah, malaikat, rasul, Jibril, Mikail, maka sesungguhnya Allah itu adalah musuh bagi orang-orang yang kafir. Kenapa nggak dikatakan fa innallaha aduwwun lahum? Nanti maksudnya, kenapa nggak pakai domir tapi pakai isim zahir di sini?
Seharusnya kan pakai isim domir di sini kan, pakai domir lahum ikhtisaron ya kan. Tapi kenapa dikatakan kafirin di sini? Fa'afada adal izhar di sini ada faedahnya. Yang pertama, al-hukmu bil kufri ala man kana aduwan lillah wa malaikatihi wa rusulihi wa jibril wa mikal. Jadi Allah menggunakan kata lil kafirin, tidak menggunakan kata lahum di sini untuk menetapkan kekufuran bagi orang-orang yang menyisi Allah, menyisi malaikat, dan menyelisihi Rasul, dan menyelisihi Jibril dan Mikail. Paham ya? Nah, itu yang pertama faedahnya. Yang kedua, innallaha aduun lahum likufrihim. Ya, bahwasanya Allah menjadi musuh bagi mereka karena kekufuran mereka, bukan karena kepribadian mereka, begitu. Ibaratnya kita membenci orang itu, orang kafir kita benci kekufurannya, bukan orangnya. Ya, kita punya tetangga kafir, kita benci kekafirannya, adapun dianya tidak, dia manusia, kita cintai sebagaimana kita mencintai manusia lainnya. Ya, makanya ketika dia sudah masuk Islam, maka kecintaan kita kepada dia sepenuhnya sekarang. Ya, kecintaan sebagai manusia dan kecintaan sebagai sesama muslim. Kalau dia belum masuk Islam, maka hanya satu kecintaan, yaitu kecintaan sebagai sesama manusia. Baik, yang ketiga, anna kulla kafirin fallahu aduun lahu. Allah ingin menggunakan di situ, Allah ingin mengatakan bahwasanya wa alam, setiap orang kafir itu adalah musuh bagi Allah. Setiap orang kafir itu adalah musuh bagi Allah. Berarti umum cakupannya di sini, ya, umum, ya, siapapun yang yang kafir, maka dia masuk ke dalam ayat ini, ya. Dan orang kafir pengertiannya apa? Ini disebutkan di ayat tadi, mangkana aduan lillah malaikatihi dan seterusnya. Apa maksudnya ya? Jadi ayat ini begini loh ya. Kalau antum perhatikan baik-baik di sini, balagonya tinggi sekali di sini. Ayat ini kalau antum bolak-balik maknanya akan tetap nyambung. Dan mengatakan, barang siapa yang menjadi musuh bagi Allah dan malaikat, Rasul dan seterusnya, maka Allah adalah musuh bagi orang-orang yang kafir. Sekarang kalau antum ulang ayat ini lagi, ya, fa innallaha aduwwul lil kafirin, al kafirin manhum man kana aduwan lillah malaikatihi. Paham maksudnya ya? Jadi pengertian orang kafir itu apa? Ya, ini ayat sebelumnya. Baik. Misalan akhar qaulhu ta'ala walladzina yumassikuna bil kitab wa aqamus shalah inna la nudhi'u ajral muslihin. Ya, walam yaqul inna la nudhi'u ajrahum fa afada salasatahum. Contoh yang kedua, orang-orang yang memegang teguh dengan Al-Qur'an, kemudian mendirikan salat. Nah, kata Allah apa? Inna la nudhi, kami tidak menyia-nyiakan pahala orang-orang yang berbuat baik. Ya, orang-orang yang melakukan perbaikan. Nah, sekarang kenapa nggak dikatakan ajrohum? Kan kembalinya ke yumassikuna bil kitab wa aqamus shalah. Kenapa nggak digandakan hum? Ya, kenapa nggak dikatakan inna la nudhi ajrohum? Maka di sini ada 3 faedah. Yang pertama, al hukmu bil islah lil ladina yumassikuna al kitab wa yuqimunas shalah. Jadi yang pertama, hikmahnya adalah faedahnya Allah ingin menghukumi al-islah, ya, sifat al-islah itu bagi orang-orang yang berpegang teguh dengan Alkitab wa yuqimunas shalah, dan mendirikan salat. Ini antum merojah lagi nanti ya. Sekarang mungkin antum kurang meresap maknanya, nanti antum baca ulang lagi nih. Ini sangat menunjukkan atas balaghatul Quran di sini. Antum baca ta'ammul lagi, tadabbur lagi nanti. Jadi hukum bil islah itu Allah tetapkan dengan kata ajrul muslihin. Berarti al muslihin manhum alladzina yumassikuna bil kitab wa aqamus shalah. Baik. Kemudian yang kedua, annallaha ajarahum li islahim. Allah memberi balasan kebaikan kepada mereka karena sifat islah mereka. Apa maksudnya ya? Ya, bukan karena person mereka, akan tetapi karena sifat islahnya tadi. Jadi selama ada sifat islah dalam diri mereka, selama itu pula mereka mendapatkan balasan pahala dari Allah. Yang ketiga, anna kulla muslihin walahu ajrun ghairu mudha'in indallahi ta'ala. Allah ingin katakan kepada kita bahwasanya semua orang yang melakukan perbaikan, melakukan muslih, islah, maka dia mendapatkan pahala yang tidak disia-siakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang tidak disia-siakan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa qad yata'ayyanul izhar kama law taqaddama ad-dhamiru marja'an yasluhu 'auduhu ila kullin minhuma wal muradu ahaduhuma mithlu Allahumma asil muslimin wa ulati umurihim wa bitanati ulati umurihim idza law qila wa bitanatihim
la awhama an yakuna al-murad bi tanatil muslimin. Contohnya misalkan izhar itu Allahumma aslil muslimin, ya Allah perbaikilah kaum muslimin, wa ulati umurihim, dan para pemimpin mereka, wa bitanati ulata umurihim, dan para pembantu, penolong, pemimpin mereka. Apa maksudnya? Jadi bitanah di sini bitanati ulata umurihim, bukan bitanatil muslimin. Bitanah itu pendukung. Nah, seorang pemimpin ya naik tahta, di belakangnya ada orang-orang baik yang akan mengarahkan jika dia mengalami kebingungan atau salah jalan. Ada para ulama di belakangnya, itu namanya bitanati ulati umurihim. Jelas ya? Jadi kita mendoakan waliul amr itu, mendoakan pemimpin, kita doakan agar mereka berada di jalan yang lurus, dan kita doakan agar mereka itu memiliki menteri-menteri, memiliki penasehat-penasehat, pengawal-pengawal yang memiliki yang berilmu begitu. Ya. Karena kalau pemimpin berbarengan dengan ulama, ulama sama umara itu berbarengan, maka perkara itu pasti akan menjadi baik. Baik. Nah, jadi kalau dikatakan bitonatihim di situ menggunakan domir di doa ini, maka la'auhama akan timbul keraguan, agar timbul anggapan bahwasanya bitonah di situ bitonatul muslimin. Ya, kalau digunakan hum, kan hum juga muslimin, tapi yang benar adalah kembalinya ke wulat, bukan kembalinya kepada al-muslimin. Boleh nggak kalau bitonah itu kembalinya ke al-muslimin? Boleh, ya. Karena di sini katakan tadi, kamalau taqaddama ad-dhamir marja'an yasluhu auduhu ila kullin minhuma. Paham ya? Berarti kalau bisa untuk kedua-duanya boleh. Berarti artinya bitonatul muslimin, yaitu bitonah ulatul umur juga, ya. Yang membantu urusan kaum muslimin itu siapa? Para ulama. Kemudian siapa yang membantu urusan ulatul amr? Ya ulama juga, sama. Baik. Baik, al-izhar fi mawdi'il idmar. Ini pembahasan yang penting ini ya. Menggunakan isim zahir pada kasus atau pada kalimat yang seharusnya memakai domir, maksudnya adalah an yakuna siyaq yaqtadi an yu'ta bid domir. Konteks kalimatnya mengharuskan kita mendatangkan domir. Walakin utiya bil zahir makana domir, akan tetapi yang didatangkan malah isim zahir sebagai pengganti domir. Wa hadza lahu fawaid, dan seperti ini punya faedah. Yang pertama, al-hukmu ala marja'ihi bima yaqtadihi al-ismu zahir. Fa idza kana al-ismu zahir yaqtadi al-kufr hakamna ala marja'ihi bi annahu kafir, wa idza kana yaqtadi adh-dhulm hakamna ala marja'ihi bi annahu zalim, hakadha. Fahimtum hada? Baik. Saniyan bayan illatil hukm, wa huwa anna illatahu ma dalla alaihi dzalikal ismu zahir wa sayatabayyan bil misal. Akan lihat contohnya nanti baru akan jelas. Salisan umumul hukmi likulli muttasil bima yaqtadihi al-ismu zahir. Keumuman hukum tersebut mencakup siapapun yang ada kaitannya dengan isim zahir tadi. Contohnya tadi yang mengatakan al-muslihin, ya, orang-orang yang berbuat kebaikan, orang-orang yang memperbaiki umat. Nah, siapapun yang melakukan islah masuk ke dalam al-muslihin, ya. Berarti di orang-orang muslihin itu juga semuanya mendapatkan apa? Mendapatkan pahala yang tidak sia-sia di sisi Allah. Jelas ya? Rabi'an wahya at-tanbih. Li'anna siyaq idza kana yaqtadi al-idmar thumma ja'a al-izhar fa innal insan yatawaqqaf limadza ja'a al-izhar fa yakunu fihi fa'idah wa yatanbihul mukhatab aw al-qari'. Fungsi yang keempat ini adalah tanbih. Karena kalau kita tiba-tiba domir, tiba-tiba malah isim zahir, orang akan langsung berpikir, siapa nih? Gitu ya. Ada apa nih? Gitu ya. Ibaratnya lagi naik motor, jalannya lurus, mulus, tiba-tiba ada polisi tidur. Nah, gitu ya. Domir, tiba-tiba isim zahir, gitu. Baik. Kita dzalika qaulullah ta'ala, "Man kana aduwwan lillahi wa malaikatihi wa rusulihi wa jibril wa mikala fa innallaha aduwwul lil kafirin." Muqtada siyaq an yuqala fa innallaha aduwwun lahu li'anna al-maqam maqamud dhamir. Ya, seharusnya dikatakan di situ fa innallaha aduwwun lahum atau lahu. Walakin Allah Ta'ala qala fa innallaha aduwwun lil kafirin. Isim zahir di situ seharusnya pakai dhamir. Fa afada hadzal izhar awalan
al-hukmu bil kufur. Maka kenapa Allah menggunakan kata al-kafirin di sini? Karena Allah ingin menghukumi kekufuran kepada setiap orang-orang yang memusuhi Allah, Rasul, dan para malaikat. Siapa yang memusuhi Allah dan para Rasul, maka itulah dia musuh Allah. Dialah orang-orang yang kafir. Baik, man kana aduwwan lillah malaikati wa jibril. Wajhu dzalika annahu laqala man kana aduwwan lillah malaikati wa rusuli wa jibril wa mikala fa inna Allah aduwwun lahu. Fal nastafidu anna hadza kafir. Berarti apa kita katakan dia kafir kalau dia musuh Allah? Kita katakan la. Fa idza kana aduwwan li haula fallah aduwwun lahu faqat. Lakin mana dari hal huwa kafir aw zalim aw fasik. Paham ya? Jadi walaupun secara zahir dia adalah musuh Allah, ya, kita musuh Allah, fallah aduwwun lahu faqat. Di ayat ini Allah katakan Allah yang memusuhi dia. Ya, Allah tidak mengatakan Allah mengkafirkan dia, tidak. Lakin mana dari hal huwa kafir, zalim atau fasik. Kalau di ayat ini kita tidak tahu dia itu zalim, fasik atau kafir. Falamma ja'at fa innallaha aduwwun lil kafirin hakamna ala anna man kana aduwwan lillah malaikatihi wa rasulihi jibril fa innahu kafir. Baik. Jadi berarti dia kafir jawabannya. Ya, fa idza kana aduwwan li haula Allah aduwwun lahu faqat. Maka maksudnya ketika ada orang memusuhi Rasul selain Allah, ya, memusuhi Rasul, memusuhi malaikat, ya, maka ya Rasul tidak memusuhi mereka balik. Apa maksudnya? Nah, tapi Allah yang memusuhi mereka balik. Ya, ketika mereka memusuhi Allah, ketika mereka memusuhi Rasul, mereka memusuhi malaikat, ya, semuanya itu tidak mereka, hanya Allah yang kembali memusuhi mereka. Paham ya? Kalau Allah kembali memusuhi seorang berarti dia kafir. Apa maksudnya, ya? Jelas bedanya di sini. Tsaniyan fa innallaha aduwwul lil kafirin tufidu ta'lil annallaha aduwwun lahum likufrihim. Ya, mana yang kedua bisa kita ambil dari al-izhar fi maudhi'il idmar adalah bahwasanya Allah ingin menjelaskan illah kenapa mereka dikatakan sebagai musuh Allah adalah karena mereka kafir. Bi khilafi ma law qala fa innallaha aduwwun lahu. Tapi kalau dikatakan aduwwun lahu pakai domir, maka nggak ada illah di situ. Ya, aduwwun lahu, ya sudah, aduwwun lahu, nggak ada illah bahwasanya dia adalah musuh karena dia gini-begini. Jelas ya? Baik. Salisan qaulu ta'ala fa innallaha aduwwun lil kafirin yufidul umum wa huwa anna kulla kafirin fallahu aduwwun lahu. Yufidul umum. Ya, bahwasanya Allah ingin menyampaikan di sini berarti semua orang, ya, yang kafir berarti dia adalah musuh bagi Allah. Kemudian yang keempat, mata qaddama huwa tanbih. Fungsi dari al-izhar fi maudhi'il idmar adalah tanbih. Wajhu dzalik annahu idza kana majral kalam ala nusukin wahid. Kalau kalam itu berjalan di satu jalur, domir terus maksudnya, summa ja'a ma yukhalifu hadan nasab, kemudian ada yang menyelisihinya, fa inna sami' sawfa yatawaqqaf, maka orang mendengar itu langsung berhenti mendengar baik-baik. Fa yasulu at-tanabbuhu bihadza, maka akhirnya dia mendengarkan dengan baik. Dia bilang misalkan, saya melihat Ali sedang makan, dia begini, kemudian tiba-tiba Nabi bilang, Ali sedang begini. Nah, tiba-tiba antum langsung pasti fokus lagi di situ. Tanbih namanya. Baik. Misalun akhar qaulu ta'ala walladzina yumsikuna bil kitabi wa qamus shalah inna la nudhi'u ajral muslihin, yakni yatamassakuna bihi tamassukan taman wa lihadza ja'at musyaddadatan lil mubalaghah wa qalu inna la nudhi'u ajral muslihin kana minal mutawaqqi an yaqul ajrahum, lakin qala subhanahu wa ta'ala ajral muslihin wa lam yaqul inna la nudhi'u ajrahum fa afadahu salasata umurin. Baik, nanti antum berdua saling menjelaskan nanti. Zul nanti jelaskan ayat yang pertama ke Ali jelaskan ayat yang kedua ini ke Zul nanti, ya, dengan 3 poin ditambah 1/4 tanbih tadi, ya. Jelaskan kenapa, ya. Zul nanti tanyakan ke Ali kenapa di ayat ini Allah Subhanahu wa taala menggunakan isim zahir, kenapa tidak menggunakan dhamir, ya. Ali menjawab dengan 4 poin tadi. Ya, bersama, ya. Murojaah nanti, ya. Belajar nanti gimana cara mengungkapkannya. Ana yakin antum paham penjelasannya tadi, tapi untuk menyampaikannya perlu pembiasaan, sekaligus antum murojaah. Taifa pada salah satu umur awalan al-hukmu lil ladzina yumsikuna bil kitab. Jangan jelaskan pakai bahasa Arab, ya. Pakai bahasa Arab antum baca kitab aja selesai, ya. Menjelaskan dengan bahasa antum, apa yang antum pahami dari penjelasan tadi. Al-hukmu lil ladzina yumsikuna bil kitab wa yuqimuna shalah bi annahum muslihun walau qala inna la nudhi'u ajrahum lam yatabayyan lana. Tidak ada hukum di situ berarti. Yang kedua, anallah ajarahum li islahim wa hadi ifadatun aliyah. Salisan anna kulla muslihin falahu ajrun ghairu mudha'in indallahi ta'ala.
Alas ini udah kita ambil tadi. Qaluhu wa qad yata'ayyanul izhar kama law taqaddama ad-dhamir. Nah, kalau sampai sini ini sudah selesai pembahasannya ya. Nah, ini sudah pengecualian dari kaidah al-izhar fi mawdi'il idmar tadi. Ini sudah masuk ke wa qad yata'ayyan al-izhar. Jadi harus izhar gitu maksudnya ini. Kalau tadi kan boleh izhar karena ada faidah ya. Kalau ini harus ini. Kama law taqaddama ad-dhamir marja'an. Sebagai kalau ada dhamir, dia didahului oleh dua marja'. Marja'nya dua di sini. Ya, marjanya dua. Contohnya tadi di Allahumma aslihil muslimin wa ulati umurihim wa bitonati ulati umurihim itu. Ya. Di situ kan marjanya bisa kepada al-muslimin, bisa kepada ulata umurihim. Marjanya ada dua di situ dan dua-duanya boleh. Ya, jadi kalau dua-duanya boleh maka udah bawa kepada dua-duanya. Baik. Id law qila wa bitonatuhum la'uham an yakuna al-murad bitonatul muslimin ay law kana al-du'a Allahumma aslihil muslimin wa ulata umurihim wa bitonatihim falabdu bitona yahtamil annaha bitonatul muslimin wa yahtamil annaha bitonatu ulatul umur fahina idin yata'ayyan an yadhhar li alla yahsul iltibas. Maka dalam kasus seperti doa seperti ini ya, dalam doa seperti ini berarti hukum izharnya adalah wajib, karena makna yang ingin kita sampaikan adalah bitonati ulatihim ulatu umurihim, bukan bitonatil muslimin. Kecuali kalau antum ingin mengatakan untuk dua-duanya, boleh antum katakan domir di situ bitonatihim. Paham ya? Jadi ini ada tergantung kepada kebutuhan antum. Kalau antum ingin menyampaikan dua-duanya, maka gunakan domir. Kalau tidak, maka tentukan satu. Bitonati ulatu umurihim atau bitonatil muslimin. Baik. Falabdu bitona yahtamil annaha bitonatul muslimin wa yahtamil annaha bitonatu ulatul umur. Fahina idin yata'ayyan an yadhhar li alla yahsul al-iltibas. Agar tidak adanya iltibas, kerancuan. Wa hadhi qa'idatun ma'rufatun fin nahwi annahu idza khifa al-iltibas wajaba an yuhawwal an yahula yuhawwal ya yuhawwilu idza khifa al-iltibas wajaba an yuhawwal al-kalamu ila ma laysa fihi iltibas. Ini kaidah dalam lugah bahwasanya jika dikhawatirkan adanya iltibas, adanya kerancuan ya, maka wajib kita bawa kalam tersebut kepada yang tidak ada kerancuannya. Ya, harus dibawa kepada yang tidak ada kerancuannya. Kalau antum mengatakan misalkan ban motor rusak misalkan, di situ yang rusak bannya atau motornya, ya, ada iltibas ini, maka lafaz-lafaz seperti ini harus ditinggalkan. Maka kata rusaknya diganti dengan bocor misalkan, karena bocor pasti kan ban jadinya. Yang mengatakan ban motor bocor gitu. Baik, itu namanya dalam bahasa idza khifal iltibas wajaba an yahulal kalam ila ma laysa fihi iltibas. Ihfaz hadhihi al-qaidah fil lughah. Baik, wallahu ta'ala alam. Insyaallah ta'ala sanwasil fi dhamir al-fasl fil liqa'il qadim bismillah wa ila lahuna naktafi wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.